Eh, Selamat siang. Apakah sudah dengar suara Ya, Mbak, saya? sudah masuk. Ya, Mbak Baik. Sandra. Ya, baik Pak Ambo, terima kasih. Silakan Ibu Siti untuk mempresentasikan policy brief-nya. Ini polisi brief berangkat dari tinggi angka kematian ibu hingga tahun 2019 AKI di Indonesia masih tinggi 305 per 100.000 kelahiran hidup. Jika ini diabaikan maka status kesehatan ibu akan semakin menurun. Sementara target nasional MDGs yaitu 102 kematian ibu per 100.000 pada tahun 2015 tidak tercapai, dan sebagai akibat juga dari dampak tidak langsung dari pandemi COVID-19 terhadap PNKB KIAKB, ini diperkirakan akan membuat Indonesia mengalami kesulitan untuk mencapai target penurunan kematian ibu yang disepakati dalam SDGs, yaitu kurang dari 70 maternal deaths per 100.000 kelahiran hidup dan tidak ada negara yang melebihi 140 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Kemudian saya mengutip satu teori yang disampaikan oleh McCarthy and Main menjelaskan bahwa determinan kematian ibu adalah salah satunya ada mengurangi atau menurunkan kehamilan, kemudian menurunkan komplikasi kehamilan persalinan dan meningkatkan pelayanan untuk ibu yang mengalami komplikasi. Maka salah satu upaya untuk menurunkan kematian ibu adalah meningkatkan cakupan keluarga berencana atau kontrasepsi prevalence rate yang berkontribusi terhadap penurunan kematian ibu. Kemudian bila masalah ini dikaitkan dengan program, maka secara nasional cakupan CPR menunjukkan kecenderungan yang menurun. Bahkan terjadi setelah implementasi JKN 2014. Kemudian berdasarkan evaluasi dari data Susenas, itu diketahui bahwa CPR pada tahun 2012 diestimasi 59,4% dan pada tahun 2016 setelah implementasi JKN pada tahun 2016 sebesar 57,03% dan hampir seluruh provinsi juga mengalami penurunan. Adapun underlying faktornya, yang pertama adalah dari sisi tata kelola. Di sini kita menganalisis berdasarkan kebijakannya, yaitu Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah yang memisahkan pelayanan kesehatan sebagai urusan pemerintah wajib terkait pelayanan dasar dan pelayanan KB sebagai urusan pemerintahan wajib tidak terkait pelayanan dasar. Hal ini menyebabkan pelayanan KB belum menjadi prioritas. Karena disebutkan di Undang-Undang 23 2014 pasal 18 bahwa pemerintah daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan ada SPM-nya. Sementara pelayanan KB ini tidak masuk sebagai pelayanan dasar. Juga diperkirakan bisa dipengaruhi atau underlying faktor yang lain adalah mengenai kebijakan JKN yang terkait dengan pelayanan KB yang belum mendukung. Ya, di antaranya itu akses ke tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan KB. Dalam hal ini paket KB di FKTP dan FKRETL, kemudian juga KB pasca persalinan, di mana bila dikaitkan dengan Permenkes 631 2011 ini tentang jam persal, di tahun 2011 ini di Permenkes 631 ini KB pasca salin menjadi satu kontribusi dalam menurunkan kematian ibu, tetapi untuk selanjutnya pada aturan di dalam JKN ini tidak disebutkan lagi. Kemudian mengenai tarif non kapitasi untuk MKJP. Jadi beberapa studi juga mengatakan ini ada keluhan dari provider bahwa tarif non kapitasi untuk MKJP ini sangat rendah, di mana di Permenkes RI nomor 52 tahun 2016 tentang standar tarif
untuk pemasangan IUD ataupun implan ini hanya 100.000. Selanjutnya peran dan koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam program KB juga masih kurang, dan mungkin di sini evidence base-nya yang belum dilampirkan ya Mbak. Kemudian mengenai keuangan ya, ketersediaan dan kesiapan sisi supply pemerintah pusat dan daerah masih kurang dan belum menjadi prioritas. Kemudian ketersediaan layanan tenaga kesehatan terlatih untuk MKJP di FKTP untuk pelaksanaan IUD, implan di FKTP masih kurang. Kemudian ketersediaan dan kesenambungan alat kontrasepsi di pelayanan kesehatan juga belum optimal. Ada saya tambahkan satu lagi underlying faktornya sosiopolitikal, yaitu nilai-nilai dan norma di masyarakat yang belum mendukung program KB, terutama penggunaan MKJP. Dan ini mungkin di sini evidence base-nya belum juga dilampirkan. Dan selanjutnya untuk opsi rekomendasi ada 4, 5, 6, ada 7 opsi. Saya menggambarkannya, salah satu opsinya adalah revisi Undang-Undang 23 2014. Benefitnya adalah kalau ini direvisi, maka pelayanan KB semakin diprioritaskan, potensial HAM-nya tidak ada, cost-nya itu biayanya besar untuk revisi undang-undang, uncertainty-nya harus dimasukkan dalam agenda kebijakan dan membutuhkan waktu. Demikian Mbak Sandra. Terima kasih banyak Bu Siti Hadijah. Ini kami mohon maaf karena ada, oh ya, ini sudah bisa Mbak? Ya, jadi saya matikan kamera saya yang di sini. Oke, kita lanjut saja. Jadi Bu Siti Hadijah, kebetulan kalau boleh saya memberikan sedikit saja pendapat, karena kebetulan penelitian saya juga di bagian KB ya Bu ya. Nanti baru dari komentar Dr. Meni ini akan diberikan selanjutnya. Ini sudah sangat spesifik ya Bu ya, tentang pembahasan Ibu Siti mengenai penguatan program KB pasca salin ya Bu. Tapi mungkin di problem statement-nya itu berarti kita angle yang Ibu Siti Hadijah harusnya ambil tuh mungkin dari KB-nya ya, bukan dari kematian ibu, karena kan penyebab kematian ibu itu kan ada banyak sekali ya Bu, determinan faktornya. Nah, salah satunya adalah rendahnya penggunaan KB. Nah, itu bisa diambil. Dan mungkin karena ini kan juga sangat bervariasi sekali ya Bu, tadi kan Ibu mengambilnya dari CPR yang masih rendah ya di Indonesia 59%, sedangkan range-nya itu kan Indonesia cukup luas sekali ya, kalau DIY kan sudah hampir 80%, berarti sudah bagus. Benar Bu. Iya Bu, jadi mungkin ada ini juga ya, ada mungkin spesifik, atau kalau Ibu mau melihatnya di secara nasional, berarti perbedaan variasi pemakaian kontrasepsi itu juga bisa dimuat di situ, seperti itu. Tadi dari Ibu Siti melihatnya memang dari banyak menyoroti dari hal regulasi, dan itu juga memang sangat berpengaruh sekali. Apalagi kita tahu bahwa BKKBN sendiri kan maksudnya kalau sudah sampai ke daerah dia sudah miliknya Pemda, maksudnya tidak ada BKKBN kabupaten seperti itu ya, sudah masuk ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan itu kan pastinya akan berpengaruh sekali dalam hal implementasi kebijakan pusat. Nah, mungkin itu juga bisa disoroti juga tentang desentralisasi terhadap program KB yang ada di Indonesia, karena salah satu indikator untuk misalnya capaian masing-masing daerah kan salah satunya juga sebenarnya TFR dan CPR. Tapi apakah dari setiap daerah itu juga di rencana aksi daerahnya juga sudah memasukkan program KB apa tidak, juga itu belum semua seperti itu. Jadi itu nanti akan berpengaruh juga ke hal pembiayaan, ke hal adanya petugas lapangan KB dan sebagainya. Iya, benar Mbak. Iya. Baik, Ibu Siti, dari problem statement-nya berarti yang diangkat menurut saya lebih baik KB, karena dari setelah problem statement kan Ibu Siti menyorotinya dari KB semua ya Bu ya. Iya. Karena kemarin mungkin saya yang salah persepsi, karena kemarin itu kan bentuk policy brief kita Mbak Sandra itu di atasnya itu ada masalah. Kemudian di bawahnya itu ada konsekuensi jika diabaikan. Kemudian faktor resiko. Jadi saya kira apa ini hubungannya dengan yang
analisis masalah yang pohon itu ada konsekuensi, kemudian main problem, ada penyebab. Jadi akhir dari kalau misalnya cakupan KB-nya rendah, itu kan akhirnya kepada kematian ibu. Saya pikirannya seperti itu. Jadi saya letakkan masalahnya itu di awalnya itu MMR-nya, baru kemudian runtut ke bawah. Jadi salah satu faktor risikonya saya langsung masukkan yang konsep McCarthy and Main itu, Mbak Sandra. Kemudian ini Mbak Sandra, saya itu Mbak Sandra itu masalah kebijakan itu ya, yang Undang-Undang 23 2014 itu ya, memang tadi disampaikan Mbak Sandra itu kalau di daerah kan sepertinya BKKBN-nya nggak menggigit jadinya, karena strukturnya itu kan berbeda dengan sebelumnya pada zaman Pak Hayono Isman, Pak Hayono ya. Nah, jadi mungkin salah satu solusinya adalah Undang-Undang 23 2014 itu yang diperbarui, karena itu ada dipisahkan Mbak Sandra, yang di pasal 11 kalau nggak salah saya, kesehatan itu dimasukkan sebagai urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar. Nah, jadi sementara KB itu bukan pelayanan dasar, jadi dianggap KB itu terpisah dengan kesehatan, padahal di kesehatan dan di kematian ibu itu kan KB-nya harus nyatu. Nah, tapi di situ kan tidak, akibatnya di pasal 18-nya kan ada disebutkan bahwa pemerintah daerah itu disuruh memprioritaskan yang pelayanan dasar, jadi nggak salah juga jadi pemerintah daerah. Jadi kalau misalnya ini bisa dirubah, paling tidak KB itu dimasukkan, tapi KB yang terkait dengan pelayanan dasar. Ya bisa jadi kan KB ada juga yang nggak terkait dengan itu, ini bisa didorong dan di bawah itu ada standar pelayanan minimalnya. Jadi pemerintah daerah menguatkan pemerintah daerah itu dari situ. Itu yang mungkin bisa SDGs Bu Siti Hadijah itu kan salah satunya juga ada tentang KB ya Bu, untuk menurunkan unmet need KB, dan itu juga sebenarnya sudah bisa menjadi bahan advokasi ya Bu ya. Tapi memang alangkah baiknya jika ada yang seperti tadi Undang-Undang 23 itu bisa direvisi lebih lanjut gitu. Iya Mbak Sandra. Terima kasih Bu Siti. Ya, saya juga terima kasih Mbak Sandra, tadi masukannya sangat banyak. Terima kasih. Kemudian terakhir, last but not least, Ibu Tuti. Tadi saya sudah melihat namanya, Ibu Tuti. Apakah sudah bergabung dengan kita? Sepertinya tidak ada lagi. Oh, sudah Ibu, sudah Mbak. Tadi terpental keluar, mohon maaf. Jadi nggak menghidupkan kamera. Kayaknya sama-sama internet kita ada lelet semuanya ini. Semuanya terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin saya mengambil masalah itu adalah pencapaian SPM, terutama indikator kesehatan ibu anak, indikator keempatnya, kemudian pertolongan persalinan oleh nakes dan kunjungan neonatal dan imunisasi dasar. Itu sekarang di PMK 4 2019 adalah di SPM itu harus kuantitas dan kualitas, itu yang kita sorot. Kemudian jika tidak dilakukan, dia akan tingginya kasus kematian ibu bayi di Provinsi Sumatera Barat, kemudian anggaran yang dialokasikan itu tidak efektif dan kinerja bupati wali kota tentunya menurun atau rendah. Kemudian faktor risikonya tentunya BBLR juga, kematian bayi, kemudian stunting, beberapa penyakit menular yang termasuk di dalam penyakit yang dapat dicegah imunisasi akan tetap ada atau tinggi. Kemudian program yang ada, ketersediaan program kesehatan ibu anak itu berjalan sebenarnya. P4K, APN, kemudian pelayanan ANC, tetapi belum optimal semua, termasuk pemberian FE dan vitamin A, termasuk imunisasi TT. Kemudian faktor penyebab masalah yang tentang tata kelola adalah masih menggunakan PMK 4 2019 dan belum ada khusus untuk peraturan daerah atau peraturan lain yang mungkin bagaimana peningkatan untuk pencapaian SPM ini. Kemudian melibatkan organisasi profesi, kemudian keterlibatan masyarakat dan sebagainya. Kemudian untuk keuangan, karena keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk program kesehatan ibu anak ini, kemudian juga
fiskal kapasitas Sumatera Barat adalah juga banyak kabupaten yang rendah, sangat rendah bahkan 63%, itu sesuai dengan Menteri Keuangan. Kemudian juga alokasinya mungkin kurang tepat di dalam penyelenggaraan program KIA. Kemudian ketersediaan layanan memang di sini masalahnya sudah ada tadi yang saya katakan, tapi belum sesuai dengan standar, baik itu kualitas ya. Kalau kuantitas mungkin kunjungan sekian, tapi kunjungan saja belum dilakukan dengan baik gitu, apalagi kualitasnya kita sangat meragukan itu. Informasi yang kurang tentang kesehatan ibu, penyuluhan mungkin yang kurang tepat, minimnya sosialisasi menjadi masalah penyebab belum semua staf berkepentingan atau pemegang program itu memahami bagaimana cara mengisi indikator SPMBK ini. Kemudian ada yang dari opsi, ada beberapa opsi sebenarnya ada 8, tapi kami masukkan 3. Yang pertama adalah membuat peraturan bagaimana strategi pencapaian SPM itu baik secara kuantitas dan kualitasnya. Kemudian manfaatnya tentunya sebagai acuan dalam pelaksanaan khususnya perencanaan dan penganggaran APBD, sinkronisasi dan integrasi kepada semua pihak yang terkait atau dinas terkait atau organisasi profesi. Kemudian mengetahui, yang kedua adalah perbaikan manajemen data. Ini memang sudah banyak, tetapi masih alasannya mungkin terlalu tinggi capaiannya, terlalu targetnya gitu. Sehingga mulai dari pengumpulan data, pelaporan, monitoring, itu koordinasi dengan BPS, dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kemudian Dinas Sosial, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian manfaatnya tentunya mengetahui secara real data terkait dengan ibu dan anak di kabupaten kota. Yang ketiga adalah mengoptimalkan puskesmas yang mampu PONET sebagai rujukan tingkat pertama sebelum rujuk ke vaskes tingkat lanjut. Karena kenapa? Ini sudah ada PONET sudah lama tapi tidak pernah dievaluasi bagaimana, karena kematian banyaknya hipertensi gitu ya, yang ada tingginya penyebabnya hipertensi, kemudian pendarahan, itu yang kemudian manfaatnya mungkin pusat rujukan antara puskesmas di sekitarnya, baik itu puskesmas yang memerlukan non rawatan, kita utamakan dari rawatan tadi yang PONET, sehingga dan jaring lainnya. Kemudian yang sebagai rujukan tadi PONET itu untuk kasus neonatal dasar tentunya di tingkat kecamatan atau kabupaten kota. Mungkin itu, yang lainnya mungkin sudah ada tapi belum yakin dengan apa yang saya buat tentang ketidakjelasan dan kos itu. Saya kira itu Mbak Sandra, terima kasih. Nah, terima kasih banyak Ibu Tuti untuk presentasi policy briefnya. Ini saya juga mohon maaf karena dari Dr. Meneni belum sempat memberikan komentar, Bu Tuti. Dan saya juga bukan ahlinya SPM, tapi mungkin yang bisa saya kasih, kalau walaupun saya kurang mengerti tentang, kurang terlalu banyak mendalami tentang SPM, tapi saya bisa menangkap gitu ya Bu Tuti ya, apa yang Ibu Tuti sampaikan, mulai dari problemnya apa, underlying factors-nya apa, kemudian opsi kebijakannya seperti itu, sepertinya sudah saling berkaitan satu sama lain. Mungkin kalau yang dari saya kan, Ibu kan mengambilnya dari yang Sumatera Barat ya Bu ya? Iya. Yang kalau yang kesan yang saya dapatkan dari pemaparan tadi itu Bu, itu kayak itu juga sepertinya umum terjadi gitu Bu di seluruh Indonesia. Iya. Apakah memang seperti itu? Atau adakah masalah-masalah yang memang kontekstual yang terdapat di Sumatera Barat mungkin itu Bu? Kalau dari saya. Iya. Bisa menambahkannya. Iya, makasih Mbak Sandra. Karena memang harus spesifiknya harus ada memangnya. Memang capaiannya tidak pernah tercapai, tetapi nggak pernah diperbaiki gitu. Apalagi sekarang SPM nomor 4 2019 ini kan kualitas. Kualitas itu bagaimana pelayanan untuk ibu hamil sampai ke kunjungan keempat tuh langkah-langkahnya ada secara kualitasnya. Di dalam petunjuknya ada semua di sana Mbak. Mungkin itu yang akan kita bahas sampai ke sana. Ya. Terima kasih. Ya, ini akhirnya sudah benar lagi ini kamera dan audio di studio. Baik, terima kasih Bu Tuti. Dari Mbak Sita ada yang mau ditambahkan sedikit mungkin? Masih ada 3 menit untuk Ibu Tuti. Ya, selamat siang Ibu Tuti. 3 menit ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, mohon maaf tadi di studio kami suaranya agak terganggu, jadi saya tidak terlalu jelas mendengarkan. Jadi tadi saya
mencoba mendekat ke layar untuk melihat. Mungkin mengenai SPM ya, Bu Tuti. Iya. SPM itu dia kan minimal ya sifatnya sebetulnya. Iya, iya. Minimal sekali. Dan sebetulnya sudah ada banyak upaya untuk mendorong atau membantu pemerintah untuk mencapai SPM tersebut kan ya. Iya. Dan sebetulnya sudah ada berbagai macam upaya apa namanya integrasi perencanaan penganggaran, upaya banyak sekali ada upaya ada costing tool tersendiri untuk bisa menghitung kebutuhan untuk mencapai SPM dan sebagainya. Jadi mungkin masalahnya adalah implementasinya, begitu Bu. Yeah. Jadi mungkin nanti opsi yang mengenai SPM ini lebih ditajamkan lagi ke arah bagaimana mengimplementasikan semua fasilitasi yang sudah diberikan untuk mencapai SPM sebetulnya. Kita juga tahu sekarang BOK itu nanti akan diarahkan menjadi BOK kinerja kan ya. Jadi tergantung kepada kinerja pemerintah daerahnya dalam capaian-capaian yang ditargetkan. Begitu. Kalau tidak tercapai ya mungkin BOK-nya tidak bisa full diberikan begitu. Jadi ditajamkan ke arah bagaimana cara membantu mereka bisa mengimplementasikan berbagai macam fasilitasi yang sudah diberikan untuk pencapaian SPM. Kemudian untuk data opsi kedua ini juga saya tadi bilang ini holy grail gitu ya, soal data ini memang kelihatannya sederhana tapi kok ya susah gitu ya. Mungkin karena data kita memang sangat terfragmentasi gitu ya. Iya. Jadi mungkin juga nanti opsinya bisa dipertajam ke arah sana Ibu. Bagaimana kita mengatasi fragmentasi data dan apa insentif untuk melakukan pencatatan dan pemantauan yang rutin dan yang terintegrasi. Ada tidak insentif disinsentifnya gitu? Karena kalau semakin kita dibebani dengan kebutuhan untuk pencatatan tapi kita tidak punya insentif untuk melakukan hal itu, ya tentu saja akan sulit memotivasi pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan hal tersebut kan ya Bu. Kita sering dengar kan bahwa katakanlah bidan desa atau tenaga kesehatan di puskesmas itu harus mengisi 30 lembar. Laporannya 30 gitu. 30 lembar lebih. 30 ya, bayangkan berat bebannya. Tapi mereka tidak melihat apa manfaatnya gitu untuk mereka. Ya. Mungkin mereka tidak melihat apa kontribusi ini terhadap perencanaan penganggaran, apa kontribusi ini terhadap pencapaian-pencapaian begitu. Jadi perlu dipikirkan dalam opsi Ibu nanti apa yang bisa Ibu sarankan untuk memperkuat insentif untuk melakukan pemantauan data yang lebih terintegrasi begitu. Baik. Puskesmas Monet juga Ibu, ini juga PR lama ini ya Bu ya. Iya. Nggak jalan Mbak. Iya. Jadi berarti kan ada masalah ya Bu ya dalam implementasinya. Karena ini sebenarnya bukan inisiatif baru ya. Jadi mungkin perlu ditajamkan kira-kira apa masalah dalam implementasi Puskesmas Monet yang Ibu bisa coba tawarkan solusinya begitu. Karena saya lihat pertama kita bisa lihat dengan masalah yang paling sering disebut-sebut misalnya mengenai jejaringnya itu sendiri. Jejaringnya itu sendiri juga lemah begitu ya. Kemudian tenaganya gitu ya. Udah dilatih malah pergi gitu kan. Berpindah, ya. Iya, atau alatnya juga kurang. Perawatnya juga kurang. Yeah. Dan hal-hal semacam itu kelihatannya memang sederhana, tapi itu membuat ini kan pendekatan yang sebetulnya sifatnya global ya, Ponet ini di mana-mana dilakukan gitu. Jadi faktor-faktor sistematis apa yang membuat dia sulit begitu dijalankan secara optimal di kita gitu. Mungkin juga bahkan dilihat lagi ke insentifnya untuk menjadi berjejaring dalam Ponet tersebut. Apakah cukup memuaskan begitu? Apakah hubungan antara jejaringnya itu juga cukup baik sehingga mereka juga dengan senang hati gitu melakukan
atau menjadi anggota bagian yang aktif dari jejaring Puskesmas Ponet. Karena kebanyakan kan juga mereka ini sebenarnya saling kenal ya, karena jejaring Ponet itu kan kecil sekali lingkupnya ya. Jadi mungkin ada masalah-masalah yang harus kita lihat dan harus diadres begitu di dalam opsinya nanti ya Bu ya. Oke, makasih Mbak Sita. Itu aja mungkin Bu Tuti, terima Ya, kasih. makasih Mbak Sita. Terima kasih Bu Tuti dan juga Bu Sita untuk komentarnya. Kita mungkin tidak berpanjang kata lagi. Bapak Ibu yang lain juga pasti sudah menunggu yang sudah presentasi. Mungkin sudah terima kasih juga sudah masih stay dengan kita di sini. Masih ada 2 materi dari Mbak Tri dan juga Mbak Sita. Mbak Tri akan membawakan tentang stakeholders mapping dan juga Mbak Sita akan membawakan mengenai pelibatan pemangku kebijakan. Mungkin saya beri kesempatan 14 menit, enggak apa-apa ya Mbak Tri ya? Untuk stakeholder mapping. Ya. Oh, Mbak Sita dulu ya? Ya, Mbak Sita dulu tentang pelibatan pemangku kepentingan. Ya. Terima kasih banyak Mbak Sandra, terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang masih terus bergabung di acara kita. Jadi saya tadi tukeran sama Mbak Tri. Jadi saya akan membawakan yang bagian mengenai stakeholder mapping dan nanti Mbak Tri akan membawakan mengenai policy dialog dan juga interview untuk stakeholder. Nah, sebetulnya ini bukan bahan yang baru bagi Bapak dan Ibu ya. Pemetaan stakeholder ini bukan bahan yang baru. Karena kita semua sudah tahu mungkin sejak awal bahwa policy brief kita ini memang mau ditujukan kepada stakeholder tertentu, sehingga tentu saja harus kita identifikasi kan ya pastinya. Nah, mungkin saya hanya ingin menyoroti beberapa hal yang kadang-kadang luput begitu ya dari kita ya. Jadi seringkali kalau kita ditanya siapa stakeholder kita, mungkin yang pertama kita langsung jawab adalah para pengambil kebijakannya, begitu ya. Kalau topiknya mengenai tadi, misalnya mengenai kanker begitu ya, kita langsung berpikir mungkin wah ya berarti saya harus yang soal Posbindu tadi ya berarti saya harus semua orang dinas kesehatan, saya harus sama Kementerian Kesehatan yang subdit kanker di Direktorat PTM dan seterusnya. Tetapi kadang-kadang Bapak dan Ibu, stakeholder kita tidak hanya mereka yang berada di level pengambil kebijakan. Tentu saja, ultimately mereka adalah pengambil kebijakan, sehingga tentu saja ultimately mereka adalah stakeholder kita. Tapi saya hanya ingin mengingatkan bahwa bukan hanya mereka stakeholder kita, begitu. Stakeholder kita itu ternyata ada banyak sekali, begitu kan? Di sini disebutkan bahwa manajer pengelola di sebuah fasilitas atau institusi itu pun juga adalah stakeholder kita. Sebagai contoh tadi, kalau misalnya kita bicara mengenai Posbindu tadi, Posbindu untuk PTM, pengelolanya Posbindu itu juga adalah stakeholder kita sebetulnya. Ya, walaupun kebijakannya bukan dia yang membuat, tapi dia adalah pelaksananya. Sebagai pelaksana dia juga adalah sebetulnya pemangku kepentingan begitu. Jadi harus kita bedakan pada saat kita bicara stakeholder, harus kita bedakan antara yang pengambil kebijakan dengan yang pemangku kepentingan. Ini kelompok yang sebetulnya dua kelompok yang berbeda yang harus kita perhatikan dengan baik-baik. Kalau kita ada kegiatan yang berhubungan juga dengan orang-orang non-pemerintah, maka kita juga perlu melihat mereka sebagai stakeholder. Apakah mereka adalah pengelola atau implementer di organisasi kemasyarakatan misalnya, atau di organisasi profesi misalnya. Mereka juga adalah stakeholder kita. Dan to some extent mereka juga perlu dilibatkan di dalam proses policy brief kita. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, satu lagi yang sering kita lupakan adalah
apa yang disebut sebagai beneficiary. Jadi siapa kelompok masyarakat yang paling terdampak oleh kebijakan tersebut? Ya. Nah, mereka adalah pemangku kepentingan juga. Jadi jangan lupa di dalam tata kelola yang baik, di dalam good governance yang baik, itu seringkali kita melihatnya hanya mungkin ya, kita melihatnya hanya ada peran pemerintah, kemudian ada peran penyedia, begitu ya, ada peran pembayar, begitu ya. Tapi sebetulnya ada satu kelompok lagi yang harus kita dengarkan juga, yaitu beneficiaries-nya, para penerima manfaatnya. Karena ultimately kebijakan apapun itu akan punya dampak terhadap kelompok masyarakat tersebut. Jadi kalau kita ingat mungkin dulu, dan ini kekuatan mereka cukup besar. Kalau kita ingat dulu kasus-kasus seperti apa ya? Mungkin Bapak dan Ibu ingat waktu ada undang-undang mengenai rumah sakit ya misalnya ya. Kalau Bapak dan Ibu ingat, sebuah kelompok sebuah kelompok organisasi keagamaan yang besar itu menggugat begitu pasal di dalam undang-undang tersebut karena dianggap tidak merepresentasikan kepentingan atau nature dari pemilik rumah sakit. Dan itu dimenangkan begitu, dimenangkan. Jadi artinya apa? Artinya beneficiary itu sebenarnya punya kekuatan untuk mengubah kebijakan apabila memang dimobilisasi begitu. Kita juga mendengar seringkali dalam banyak kasus itu kalau lewat jalur legal ya, jalur formal ya. Tapi ada juga dalam banyak kasus mereka mengambil jalur-jalur yang tidak formal untuk memberi tekanan kepada pemerintah, ya kan? Ada kelompok-kelompok, katakanlah apa ya, kelompok masyarakat keluarga pasien diabetes atau keluarga pasien kanker atau apapun itu ya. Mereka juga sering kan mengadvokasi hal-hal yang sifatnya berusaha melakukan perubahan terhadap sebuah kebijakan yang dianggap merugikan kelompok masyarakat tertentu. Nah, jadi kita jangan melupakan posisi dari beneficiaries, para penerima manfaat akhir dari sebuah kebijakan. Karena ada mereka punya posisi, mereka juga bisa punya power pada saat dimobilisasi. Nah, jadi Bapak dan Ibu, pada saat membayangkan siapa stakeholder kita, Bapak dan Ibu perlu memasukkan berbagai macam kelompok tersebut. Pastikan bahwa mereka semua terrepresentasi di dalam stakeholder yang Bapak dan Ibu targetkan. Begitu ya. Next. Oh, maaf, bisa ya ternyata. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, ini idealnya ya, idealnya yang sebaik-baiknya adalah Bapak dan Ibu membuat daftar yang spesifik semacam ini, begitu. Jadi mereka dari kelompok mana, kemudian kita bisa mengidentifikasi bahkan sampai namanya, begitu. Kalau dia punya posisi tertentu, ya kita berarti juga harus tahu posisinya apa, begitu. Bahkan sampai ke kontaknya bagaimana cara kita mengontak mereka. Kenapa? Karena mereka akan menjadi orang-orang yang engagement melalui policy dialog. Jadi kalau kita tidak tahu mereka siapa, kita pasti sulit mengundang gitu ya. Jadi kita harus tahu betul detail siapa namanya, bagaimana cara mengontaknya, apa posisinya dan seterusnya dan seterusnya. Ini juga sebuah matriks yang Bapak dan Ibu sering lihat ya. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah
paham betul mengenai matriks ini. Ini matriks yang paling sederhana yang bisa kita lakukan kalau kita mau melakukan analisis terhadap stakeholder ya. Bapak dan Ibu sudah tahu, jadi mungkin saya tidak perlu jelaskan lebih banyak. Intinya adalah semua stakeholder kita itu punya posisi di matriks ini, begitu. Mereka pasti berada di salah satu koordinat yang ada di dalam matriks ini. Hanya pertanyaannya mereka ada di koordinat yang mana, begitu kan? Jadi oleh karena itu pada saat menyusun matriks ini, Bapak dan Ibu, alangkah baiknya, ini alangkah baiknya ya, kita tidak melakukannya sendirian pertama. Alangkah baiknya kita berdiskusi dengan rekan kita untuk bisa secara objektif menempatkan mereka di koordinat yang mana. Ini tentu saja pada tahap awal, ini tentu saja merupakan proses yang sifatnya berdasarkan asumsi kita ya. Kita berasumsi bahwa mereka punya kekuasaan, kita berasumsi bahwa mereka punya interest. Ini asumsi semuanya pada awalnya. Tetapi nanti setelah Bapak dan Ibu melakukan proses engagement lebih lanjut melalui interview, Bapak dan Ibu akan bisa lebih secara tepat begitu menempatkan mereka di koordinat yang mana. Jadi di awal tidak apa kalau ini dibikin berdasarkan asumsi, tetapi setelah ada interview, setelah ada posisi yang tepat, mereka ada di koordinat yang mana, maka engagement berikutnya ditentukan oleh posisi yang lebih tepat itu tadi. Gitu. Tadi pagi ada sebuah acara yang cukup menarik yang saya ikuti juga, dan saya belajar prinsip yang kita bisa aplikasikan di sini sebetulnya. Jadi Bapak dan Ibu kan tahu bahwa matriks ini sebetulnya gunanya untuk mengidentifikasi strategi apa yang perlu kita lakukan terhadap kelompok stakeholder tertentu ya. Nah, saya mencoba mengaplikasikan prinsip yang tadi pagi kayaknya saya dengar ini cukup menarik untuk diaplikasikan. Intinya adalah, mana tadi catatan saya? No, saya nyontek dulu catatan saya. Intinya adalah 3 hal. 3C tepatnya, 3C. Concern, capacity, dan connecting. Ya. Concern. Apakah mereka concern dengan isu yang kita angkat? Begitu. Adakah kesamaan concern kita dengan mereka? Itu pertama dulu. Itu hal pertama yang bisa menghook stakeholder kita dengan isu yang kita angkat, dengan policy brief yang mau kita bawakan. Apakah mereka punya concern yang sama? Nah, hal yang lain lagi adalah capacity. Kalau mereka punya concern, maka kita lihat kapasitinya seperti apa. Apakah ada capacity yang mereka punya yang bisa kita dalam tanda kutip manfaatkan untuk kepentingan memajukan isu yang kita mau ajukan ini, mengadvokasi isu yang akan kita advokasi ini. Apakah ada kapasiti mereka yang bisa kita manfaatkan untuk itu dalam tanda kutip. Tidak semua dukungan ya, tidak semua dukungan itu sifatnya kan kelihatan begitu ya. Tidak semua orang bilang, oh iya saya setuju sama isu ini, atau tidak semua orang langsung memberikan dukungan yang verbal begitu. Tetapi mungkin ada kapasiti tertentu dari orang tersebut atau dari pihak tersebut yang bisa kita tetap manfaatkan begitu, walaupun di awalnya mereka belum tentu menunjukkan keinginan untuk bekerja sama atau keinginan untuk mendukung kita. Nah, tugas kita adalah mengidentifikasi adakah kapasiti mereka yang bisa kita manfaatkan. Kalau ada, maka akan sangat penting untuk membuat mereka menjadi concern, begitu ya. Yang ketiga adalah connecting. Artinya apa? Kalau mereka sudah punya concern,
dan mereka ternyata juga punya capacity, maka tugas kita berikutnya adalah bagaimana saya bisa connect dengan mereka. Apa yang harus saya lakukan sehingga mereka mau duduk mendengarkan saya. Apa hal yang bisa saya sampaikan sehingga ada, kalau orang Jawa bilang sambung rasa gitu. Apa itu namanya? Kesepemahaman begitu. Satu visi lagi gitu. Itu hanya bisa tercapai kalau kita ada upaya untuk connecting dengan mereka. Nah, 3 hal ini akan membantu kita membuat strategi dalam mengengage stakeholder kita dengan secara lebih efektif begitu, dan tidak ngoyo dalam tanda kutip, memaksa-maksa orang yang sudah kelihatannya sudah tidak mendukung, maunya ngelawan terus gitu. Tapi kita bujuk rayu terus begitu ya. Tidak harus selalu seperti itu, Bapak dan Ibu. Karena memang setiap stakeholder akan punya posisi mereka masing-masing di koordinat yang berbeda, sehingga perlakuan kita terhadap mereka pun harus berbeda juga begitu. Ya. Tetapi kalau kita punya dasar 3C tadi, concern, capacity, dan connecting, maka itu adalah modal dasar kita untuk mengengage para stakeholder kita. Nanti Bapak dan Ibu akan mendengarkan mengenai 2 strategi yang bisa kita pakai dalam melibatkan pemangku kepentingan, yaitu in-depth interview dan policy dialogue. Ini nanti dijelaskan apa perbedaannya. Tetapi sekali lagi, Bapak dan Ibu, nanti pada saat Bapak dan Ibu mencoba mengidentifikasi siapa stakeholdernya, jangan lupa stakeholder itu ada banyak kelompoknya dan tidak semuanya harus berupa policy maker begitu. Kadang-kadang ada kelompok-kelompok lain di luar itu yang juga harus dipertimbangkan. Bahkan seringkali kelompok-kelompok yang sifatnya opponent atau oposan pun harus kita dengarkan juga gitu. Sebetulnya mereka tidak sukanya di sebelah apanya gitu. Jadi jangan takut untuk juga mengidentifikasi siapa kira-kira pemangku kepentingan yang akan bertentangan dengan dengan ide atau gagasan yang kita punya. Saya pikir itu waktu saya sudah habis juga. Jadi saya serahkan berikutnya kepada Mbak Tri untuk melanjutkan bagaimana strategi pelibatan pemangku kepentingan bisa dilakukan dengan 2 kegiatan ini. Saya persilakan Mbak Tri. Terima kasih Mbak Sinta. Terima kasih Mbak Sita. Boleh Mbak kok. Saya senang dipanggil Mbak. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, tadi Ibu Sita sudah menjelaskan tentang stakeholder mapping. Kenapa stakeholder mapping ini di awal? Karena Bapak Ibu ketika nanti telah menyusun policy briefnya, telah merumuskan masalahnya, telah merumuskan opsinya, itu nanti Bapak Ibu perlu akan mengetahui target stakeholder mana sih yang akan Bapak Ibu pengaruhi seperti itu. Nah, dalam untuk melakukan itu Bapak Ibu dapat melakukannya dengan pemetaan stakeholder yang sudah dijelaskan oleh Ibu Sita. Dan dari target stakeholder itu Bapak Ibu dapat mempengaruhinya dengan 2 cara di sini. Yaitu pertama dengan melakukan in-depth interview dan dengan melakukan policy dialog ataupun dialog kebijakan. Oke, di situ kekecilan saya ngeliat di laptop sendiri aja. Oke, saya harap Bapak Ibu dapat membacanya dengan jelas. Baik, di sini mungkin pertanyaannya bagaimana melakukan wawancara mendalam. Saya yakin Bapak Ibu di sini pasti sudah sering sekali melakukan penelitian dan sering sekali melakukan wawancara mendalam. Nah, namun saya share saja di sini sifatnya saya hanya ingin berbagi dari pengalaman melakukan wawancara mendalam untuk penyusunan policy brief ini. Jadi hal yang pertama perlu digarisbawahi adalah Bapak Ibu telah memiliki paling tidak itu outline policy briefnya.
outline yang saat ini sedang kita latih bersama, kita coba susunkan bersama, Bapak Ibu telah memiliki outline-nya, outline finalnya, bukan hanya outline draft-nya, tapi outline final dari policy brief tersebut. Nah, setelah itu Bapak Ibu membuat daftar target pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan mana yang akan Bapak Ibu ajak untuk lakukan wawancara mendalam. Pemangku kepentingan ini Bapak Ibu dapat multisektoral, jadi satu policy brief itu dapat ditujukan untuk berbagai kalangan kementerian lembaga ataupun SKPD. Jadi seperti policy brief yang kemarin selalu kami contohkan, di situ satu policy brief tapi untuk jika tidak salah ada 8 kementerian lembaga, di mana ada kementerian yang berkaitan dengan kesehatan maupun kementerian di luar dari bidang kesehatan, seperti ada industri, perdagangan, sampai ada Komisi Penyiaran Indonesia. Kami masukkan sebagai target dari stakeholder-nya. Hal umum ini sebenarnya adalah menyerahkan undangan wawancara, itu adalah hal yang umum untuk ketika Bapak Ibu melakukan wawancara. Lalu Bapak Ibu menyusun daftar pertanyaan yang ditujukan untuk mendapatkan jawaban, respon, konfirmasi, atau komentar. Nah, untuk pertanyaannya ini, pengalaman kami agar lebih nyaman ketika melakukan wawancara mendalam untuk policy brief, kami menyediakan pertanyaan terbuka. Jadi dari draft policy brief yang telah kami susunkan, itu kami mintakan pendapat kepada pemangku kepentingan. Bagaimana pendapat mereka tentang rumusan masalah yang telah kami susunkan di dalam outline ini. Lalu mereka menanggapinya, dan Bapak Ibu jangan takut kalau misalkan Bapak Ibu merasa saya menuliskan ini tapi saya sebenarnya tidak tahu datanya ini ada atau tidak. Nah, memang diupayakan yang Bapak Ibu tuliskan itu memiliki data, memiliki sumber yang jelas. Nah, tetapi nanti di dalam proses wawancara mendalam Bapak Ibu dapat menggali data yang kurang itu. Jadi selain Bapak Ibu untuk mendapatkan respon dari pemangku kepentingan, responnya ini dalam artian apakah mereka memiliki perspektif yang sama dengan Bapak Ibu atau sebenarnya jauh berbeda. Nah, Bapak Ibu juga dalam proses wawancara ini Bapak Ibu dapat ditujukan untuk mendapatkan data-data baru. Namun catatannya Bapak Ibu dalam proses wawancara mendalam ini tidak melakukan kalimat menyanggah dari respon pemangku kepentingan itu. Karena Bapak Ibu tetap perlu menjaga komunikasi dengan mereka walaupun nanti ada perbedaan perspektif, Bapak Ibu tidak perlu menyanggah sehingga menimbulkan perdebatan dalam proses wawancara mendalam. Ini seperti poin 5 yang sudah saya sampaikan, pewawancara tidak diperkenankan untuk menyanggah atau menimbulkan perdebatan dalam wawancara. Hal ini penting karena pengalaman kami ketika melakukan wawancara mendalam dan melakukan dialog kebijakan itu ada perubahan. Jadi ketika Bapak Ibu tetap menjaga hubungan Bapak Ibu dengan pemangku kepentingan, maka nanti walaupun dia di dalam wawancara mendalam itu responnya seperti menolak, nanti Bapak Ibu perlu tetap melakukan treatment gimana di dalam dialog kebijakan itu akan ada perubahan-perubahan perspektifnya, seperti itu. Baik, saya rasa itu untuk cara melakukannya. Dan ya, ini seperti yang poin keempat juga pertanyaan yang ditujukan mengenai draft pernyataan masalah, faktor penyebab, dan opsi atau rekomendasi dari policy brief. Jadi diusahakan dalam proses wawancara mendalam itu Bapak Ibu tidak keluar dari topik-topik ataupun outline policy brief yang telah disusunkan. Tadi pesan dari Mbak Widi sih, kalau bisa harapannya Bapak Ibu dapat menyelesaikan outline dari policy brief ini pada bulan ini atau paling lambat ya dalam 2 minggu. Ini pesan tersembunyi dari Mbak Widi. Lalu Bapak Ibu juga perlu mengetahui bahwa hasil wawancara ini sangat
memiliki manfaat untuk policy brief Bapak Ibu. Yang dimana hasil wawancara ini untuk dapat digunakan di dalam policy brief ini berbeda ketika Bapak Ibu menggunakan hasil wawancara untuk untuk penelitian. Di dalam policy brief Bapak Ibu tidak perlu membuat suatu kutipan ataupun kuotase di dalam policy brief dengan menuliskan nama ataupun instansinya. Jika Bapak Ibu ingin memasukkan hasil kalimat wawancara ke dalam policy brief, Bapak Ibu cukup menuliskan berdasarkan hasil diskusi dengan pemangku kepentingan, lalu masukkan kalimat yang Bapak Ibu ingin sampaikan. Tetapi tidak dengan memasukkan nama dan instansi ataupun berupa kuotase. Hasil wawancara ini dapat digunakan untuk memperkuat penyusunan faktor penyebab masalah dan opsi atau rekomendasi. Jadi saya yakin beberapa persoalan topik yang Bapak Ibu pilih itu masih keterbatasan hasil penelitian terdahulu, lalu juga masih ada beberapa yang belum memiliki sistematik reviewnya. Nah, dari wawancara ini Bapak Ibu dapat gunakan untuk menjadi evidence dalam penyusunan faktor penyebab ataupun opsinya nanti. Dan selain itu juga pastinya respon dari pemangku kepentingan ini akan menjadi setelah tadi Bapak Ibu sudah memetakan stakeholder mapping berdasarkan asumsi sementara. Nah, Bapak Ibu juga dapat menggunakan hasil wawancara ini untuk memetakan pemangku kepentingannya, mana yang mulai kelihatan yang sebenarnya itu tidak setuju, mana yang sebenarnya ini setuju, seperti itu, ataupun yang masih bersifat netral. Bapak Ibu dapat gunakan hasilnya untuk pemetaan stakeholder. Ya, selanjutnya ini adalah dialog kebijakan. Tujuan dari dialog kebijakan ini adalah untuk meningkatkan ketertarikan pemangku kepentingan. Yang kedua, mendapatkan masukan atau respon tambahan yang berkaitan dengan topik. Dan yang ketiga, mendapatkan kesepakatan dari masing-masing pemangku kepentingan terkait. Jadi di dalam policy dialog ini, Bapak Ibu mengumpulkan seluruh target pemangku kepentingan. Pastinya jika pemangku kepentingannya itu memang ada dari lembaga non pemerintah, itu tetap perlu dipisahkan lebih dahulu dialog kebijakannya. Maka perlu ada dua sesi dialog kebijakan. Yang pertama dialog kebijakan untuk kementerian, maksud saya lembaga pemerintah. Yang kedua ada dialog kebijakan untuk lembaga non pemerintah. Jadi seluruh lembaga non pemerintah Bapak Ibu undang perwakilannya untuk memberikan tanggapan ataupun respon terhadap policy brief yang telah Bapak Ibu susunkan. Hasil yang diharapkan dari dialog kebijakan ini adalah pemangku kepentingan atau partisipan memberikan respon berupa setuju atau mendukung atau tidak setuju atau tidak mendukung. Jadi di dalam dialog kebijakan ini Bapak Ibu akan mendapatkan jawaban itu secara langsung dari masing-masing pemangku kepentingan. Entah itu jawaban untuk rumusan masalah Bapak Ibu atau untuk opsi. Tetapi pengalaman kami menanyakan mengenai dukungan ataupun tidaknya itu untuk opsi yang telah kami rumuskan. Nah, setelah itu juga di dalam dialog kebijakan ini akan adanya kesepakatan seperti yang tujuannya, akan adanya kesepakatan siapa pemangku kepentingan yang akan menjadi leading ataupun pemimpin yang akan memimpin dari opsi yang Bapak Ibu tawarkan. Karena walaupun memang ada beberapa pemangku kepentingan, pastilah kita membutuhkan pemangku kepentingan kunci yang dapat menggerakkan seluruh lembaga pemangku kepentingan lainnya, khususnya lembaga pemerintahan lainnya. Jadi perlu ada satu leading yang itu merupakan hasil kesepakatan bersama. Respon dari dialog kebijakan juga masih dapat Bapak Ibu jadikan untuk mengembangkan policy brief lagi. Namun di sini perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa saat melakukan dialog kebijakan, draft policy brief yang full itu sudah
sudah jadi. Jadi bukan lagi outline yang Bapak Ibu bawa, tapi draft policy briefnya yang sudah jadi. Jadi walaupun policy briefnya sudah jadi, nanti dalam dialog kebijakan ada ada tambahan baru, itu Bapak Ibu silakan untuk dipertimbangkan untuk mengembangkan policy briefnya lagi. Nih, baiklah ini yang terakhir, cara melakukan dialog kebijakan. Bapak Ibu pastinya sama seperti memulainya sama seperti melakukan wawancara mendalam, pastinya harus ada target pemangku kepentingannya. Dan metodenya ini dapat dipilih 2 karena sebenarnya dialog kebijakan itu idealnya tatap muka. Tetapi karena kondisi pandemi, Bapak Ibu dapat melakukannya dalam proses daring. Ada kelebihan dan kekurangannya antar kedua ini. Untuk dialog tatap muka, Bapak Ibu dapat langsung melihat tidak hanya mendengarkan respon dari pemangku kepentingan, tetapi juga dapat membaca gerak-gerik tubuh dari pemangku kepentingan. Di dalam dialog kebijakan sebenarnya membaca gerak-gerik tubuh dari pemangku kepentingan itu juga perlu dilakukan. Namun untuk secara daring juga ada kelebihannya. Di pengalaman kami ketika kami melakukan dialog kebijakan secara daring, pemangku kepentingan cenderung lebih fokus kepada topik pembahasan dalam dialog kebijakan, dan selain itu dari sisi sumber daya ataupun biaya lebih ekonomis karena kita tidak perlu mengundang banyak pemangku kepentingan di dalam satu ruangan yang sama ataupun di suatu tempat. Selain itu dalam dialog kebijakan ini perlu saya garis bawahi juga, sama seperti wawancara mendalam, Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk melakukan, tidak diperkenankan untuk menyanggah. Jika Bapak Ibu ingin merespon, Bapak Ibu cukup merespon untuk melakukan konfirmasi ataupun bertanya ulang, bertanya kembali seperti itu. Nah, di dalam dialog kebijakan di sini cuma yang akan turut aktif yaitu hanya 2 jika memang Bapak Ibu terlibat di dalam satu tim, yaitu presenter dan fasilitator. Di dalam dialog kebijakan juga terdapat beberapa peraturan yang perlu Bapak Ibu persiapkan, dan peraturan ini ditujukan untuk presenter, fasilitator maupun untuk partisipan yang hadir dalam dialog kebijakan. Dari saya itu saja karena waktunya sudah habis. Nanti Bapak Ibu dapat baca ataupun dapat bertanya. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Tri. Jadi mungkin untuk memperjelas sedikit Bapak dan Ibu, kegiatan wawancara mendalam tadi itu adalah pada saat proses policy briefnya sudah berbentuk outline tetapi belum final begitu ya. Jadi kenapa perlu wawancara mendalam adalah untuk mendapatkan masukan dari para stakeholder Bapak dan Ibu sebelum policy briefnya final, gitu ya, sebelum policy briefnya final. Kenapa? Karena itu bisa membantu kita untuk tadi melakukan pemetaan secara lebih secara lebih tepat mengenai posisi mereka, interest mereka dan seterusnya, sehingga pada saat kita memfinalisasi policy brief, kita sudah bisa mengadres hal-hal yang mungkin mereka sudah kemukakan pada saat wawancara, hal-hal yang mereka tidak serak, hal-hal yang mereka tidak suka, hal-hal yang mereka tidak setuju dan sebagainya, kita sudah bisa address itu di dalam policy brief kita dengan memberikan solusi-solusi atau strategi-strategi tertentu begitu. Jadi dari awal kita sudah punya kisi-kisi gitu mungkin ya, kayak contekan gitu. Apa sebetulnya concern mereka. Jadi itu yang wawancara mendalam. Sementara kegiatan policy dialog itu dilakukan setelah policy briefnya selesai. Gitu. Dan pada saat policy dialog ini, karena mereka berbeda dengan wawancara mendalam, karena mereka duduk bersama-sama di dalam satu forum yang sama, sehingga dialognya sebenarnya lebih kepada dialog antar para stakeholder ini. Jadi jangan dilihat sebagai
seperti ujian tesis begitu. seperti apa namanya, kita menulis policy brief lalu kita diuji sehingga kita harus membela diri, lalu kita harus mempertahankan policy brief kita gitu. Bukan seperti itu gitu. Apa namanya? Tone yang ada di dalam policy dialog. Policy dialog adalah memfasilitasi para pemangku kepentingan untuk berdialog begitu. Jadi bukan untuk kita membela diri atau kita untuk memperjuangkan sesuatu. Kita membela diri dan kita memperjuangkan sesuatu itu harusnya adalah tugas dari si policy brief tersebut. Jadi policy brief tersebut sudah harus betul-betul jelas mengkomunikasikan apa yang mau kita sampaikan. Sehingga tanpa kita harus ngomong pun, kalau mereka membaca policy briefnya, mereka sudah tahu posisi kita apa, argumentasi kita apa. Jadi kita nggak perlu lagi ngomong panjang lebar mengenai apa yang kita ingin sampaikan. Ya, jadi penting sekali untuk Bapak dan Ibu berlatih ya, berlatih untuk menyampaikan argumentasi yang persuasif itu dalam bentuk tulisannya, begitu. Karena nanti pada saat policy dialog tidak terjadi proses apa namanya tadi membela diri dan mencoba mengargumentasikan sesuatu. Karena ini adalah keputusan mereka, apakah mereka menerima atau sepakat untuk mencoba mengadopsi rekomendasi kita, yang mana yang menurut mereka visible dan seterusnya, itu adalah dialog di antara para pemangku kepentingannya. Saya rasa itu. Terima kasih banyak sekali lagi Mbak Tri, saya kembalikan kepada Mbak Sandra. Terima kasih banyak penutupnya yang sangat baik sekali, komprehensif sekali Mbak Zita, itu seperti menyimpulkan ya tentang apa yang sedang kita lakukan. Ini kita sudah lewat waktu sebanyak 10 menit, tapi saya masih kasih kesempatan, misalnya ada 2 menit, jika ada Bapak Ibu yang mau memberikan 1-2 komentar terkait dengan apa yang sudah kita pelajari selama 3 hari ini, dipersilahkan. Jika ada yang mau memberi sedikit komentar atau mungkin tidak sempat untuk bertanya, tapi memberi komentar lah tentang proses kita selama 3 hari ini. Kami persilahkan kalau ada yang mau memberi komentar. Terima kasih. Mbak Sandra, saya mau dong. Silakan, Bu Silva. Mbak Sandra, saya senang sekali 2 hari ini. Kalau saya refleksikan, kata kunci yang saya dapat dari materi hari pertama itu evidence. Selalu evidence, evidence, evidence. Hari kedua, kata kunci yang bisa saya sarikan itu transparansi. Dari semua data yang harus kita sajikan itu harus transparan dan sumbernya dari jurnal-jurnal yang sangat bereputasi baik. Kemudian hari ketiga, ini mungkin lebih personal sifatnya, saya senang sekali dengan semangat Pak Toto. Prof. Toto mudah-mudahan nanti bisa memandu saya untuk sampai kepada policy dialog, karena kalau yang soal kredit kepemilikan jamban ini kan Bappenas sendiri sudah mengakui pemerintah tidak mungkin bisa menutupi semua. Sampai sekarang kan kita masih ada 25 juta lebih yang keluarga yang tidak punya jamban sendiri. Dan itu kan lebih banyak tidak berarti di Pulau Jawa sendiri lebih sedikit. Dan terus apa? Kita mau ngapain? Padahal ngapain kita kalau pinjam-pinjam? Kayak misalnya kita Pamsimas, katakanlah. Pamsimas kan di dalam Pamsimas itu sendiri ada komponen sanitasi yang mereka tuh membangunkan jamban gitu. Tapi kan Pamsimas itu kan pinjaman kepada World Bank. Yang akhirnya satu hari nanti anak cucu kita lah yang membayar. Nah, sedangkan kalau kredit kepemilikan jamban sudah jelas, ya kita pemberdayaan masyarakat melalui ekonomi. Untuk urusan BAB masa iya sih harus kita pinjam lalu kita bebankan sama anak cucu? Kan nggak benar kalau pandangan saya ya. Dan sekaligus bukan hanya untuk aspek kesehatannya yang kita dapat, yaitu kita memberi membantu untuk memiliki jamban, tapi aspek ekonominya luar biasa. Saya malu deh waktu melihat data Kenya itu loh. Kenya itu kan, aduh, ya saya kebetulan pernah ke sana. Itu juga daerahnya, aduh, bagaimana ya? Masa dia 87% yang sudah mengakses finance. Akses to finance-nya 87%. Kita hanya 47 atau 42. Rasanya kok gimana ya? Nah, kita sekarang kalau sudah beli GoPay lah, apalah, itu kan sebenarnya sudah link. Kemudian bantuan bansos juga disalurkan
transfer. Itu satu hal yang sangat positif. Tapi hal positif lain kalau kita kaitkan dengan resiko stunting, kenapa kita tidak mengcombine gitu loh? Mengcombine, menyambungkan masyarakat dengan layanan keuangan yang secara formal, sehingga mereka tidak lagi tergantung sama rentenir. Rentenir itu seketika masalah mereka selesai, tapi jangka panjang mereka akan terbelit terus. Kalau mereka diperkenalkan dengan lembaga keuangan, akses layanan keuangan yang formal, yang ada di sekitar mereka, itu kan apa ya, selain memboosting access to finance indicator kita, tapi mereka jadi terdidik karena lembaga keuangan juga kan memberikan edukasi finansial kepada mereka. Jadi saya sangat semangat, ini lagi-lagi hari ketiga ini lebih bersifat personal, saya senang sekali Prof. Toto itu sangat semangat dan insya Allah saya sangat berharap ada panduan berikutnya sampai ini menjadi sesuatu yang kita bisa dorong ke tingkat nasional dan itu terjadi. Begitu Mbak Sandra, terima kasih. Ya, terima kasih buat refleksinya yang sangat menarik sekali Ibu Silva, dan ya saya juga secara pribadi bukan penasaran, ingin tahu begitu ya akhir dari policy brief dari Ibu Silva dan Bapak Ibu sekalian itu seperti apa, dan saya rasa itu akan menjadi suatu hal yang menarik sekali ya, kita menyaksikan proses kelahiran istilahnya seperti itu ya, sebuah kebijakan ya, mulai dari bagaimana ada masyarakat atau akademisi yang memberikan suatu masukan kepada pemerintah. Ya, ada lagi mungkin yang memberi komentar satu lagi? Jika ada. Baik, jika misalnya sudah tidak ada, saya mengucapkan terima kasih banyak buat 8 Bapak Ibu sekalian yang sudah berpresentasi tadi, mulai dari Ibu Silva, kemudian ada Ibu Dian Isti yang tadi memberi presentasi tentang topik KEK, Ibu Sri Herlina tentang kadar posyandu dan juga stunting, kemudian Ibu Juanita tentang layanan jantung, lalu ada Pak Dr. Sani tentang occupational cancer, Pak Ambo mengenai posbindo dan juga deteksi kanker, lalu ada Ibu tadi Ibu Siti Hadijah tentang KB dan juga preventable maternal death, lalu Ibu Tuti mengenai SPM ya. Dan semuanya topik-topik yang sangat menarik sekali, dan ya saya seperti tadi semoga kita semua belajar ya dari proses selama 3 hari ini. Tadi sudah ditutup oleh Mbak Sita, hari ini kita belajar mengenai pertama tentang pemetaan stakeholder, pemangku kebijakan, bahwa itu tidak hanya sekedar dari dinas ini, kementerian ini, tapi juga semua organisasi, kelompok masyarakat yang mungkin juga terkait, juga itu bisa kita ambil datanya bersama untuk bersama-sama memikirkan mengenai topik yang kita usung. Lalu kemudian juga tadi Mbak Sita juga sudah memberitahu ya prosesnya. Jadi setelah membuat outline policy brief, kita memetakan stakeholder, kemudian kita mengajak diskusi para stakeholder ini, lalu kemudian kita menyusun policy brief kita, lalu kita mengadakan policy dialog, yang mana tujuannya adalah untuk sesama stakeholder ini saling berdialog terhadap masalah dan juga opsi kebijakan yang kita angkat, seperti itu. Nah, tahap berikutnya dari rangkaian kegiatan tentang policy brief ini adalah Bapak Ibu silakan melanjutkan menguatkan kembali outline policy brief yang sudah disusun hari ini berdasarkan masukan dan juga diskusi hari ini. Itu akan waktunya ada 2 minggu. Tadi Mbak Tri juga mengatakan bahwa kita masih tetap akan bisa berdiskusi lewat WhatsApp, atau mungkin seperti tadi Pak Toto dengan senang hati misalnya mau untuk berkomunikasi lewat email juga dipersilahkan. Kemudian setelah itu, setelah 2 minggu ini kita akan masuk ke tahap interview dengan stakeholder. Selama itu juga akan dilaksanakan selama 2 minggu. Nanti untuk jadwal lengkap maupun tutor kegiatan dan sebagainya, Bapak Ibu bisa mengakses seperti biasa di website kebijakankesehatanIndonesia.net. Ya, mungkin seperti itu dulu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Ini apa kita mau berfoto atau tidak usah ya, Mbak Tri? Tidak perlu.
Ya mungkin ya enggak apa-apa lah, kita dibuka dulu kamera Bapak Ibu yang bisa yang bisa. kamera. Oh, Ya, biar tahu wajahnya ya Mbak. ya benar. Ya, ini mungkin saya matikan saja. Tapi dah banyak yang nggak ada ini, Pak, ini nggak ada. Oh, nggak ada yang nggak apa-apa, yang ada aja ya. Kameranya mungkin dikasih ke Mbak Sita aja ya. Aku pakai kamera sendiri soalnya. Ya, oke, terima kasih. Ini yang sudah on kamera. Nggak apa-apa kalau Bu Silva nggak bisa.